Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Kali ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya masalah besar dan visi rohani yang besar akan membuat kebutuhan firman Tuhan serta roh Tuhan semakin besar. Dari dasar kitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan Hosea pasal 4 ayat 11 sampai 19. Maksudnya teman-teman, apabila kita bicara menghadapi permasalahan yang besar teman-teman, otomatis teman-teman kita kebutuhan akan Tuhan, akan firman Tuhan itu, akan Tuhan dalam arti kata pribadi melalui roh Tuhannya dan firman Tuhan. Kebutuhan kita makin besar teman-teman. Permasalahan makin kecil, ya kita kebutuhan terhadap firman Tuhan dan Tuhan secara pribadi itu kecil juga teman-teman. Jadi ini ada perbandingan. Kalau permasalahan besar, ya pasti terkait dengan urusannya besar. Tapi diawali biasanya teman-teman dari apa yang saya alami selama 22 tahun ini. Problem Tuhan itu akan membiarkan masalah-masalah timbul itu bukan dari besar teman-teman. Karena kitanya pasti nggak kuat gitu. Jadi tetap Tuhan akan izinkan permasalahan datang itu dari permasalahan kecil. Waktu permasalahan ini kecil, ya kita juga membutuhkan membutuhkan Tuhan dalam arti kata roh Tuhannya dan firman Tuhannya juga kecil teman. Jadi permasalahan kecil, kebutuhan akan Tuhannya kecil. Kebutuhan Tuhan dalam arti kata pribadi Tuhan dan firman Tuhan dan roh Tuhan yang ada di dalam situ gitu. Jadi kebutuhan Tuhan seperti itu. Kalau kita permasalahannya kecil, kebutuhan akan Tuhannya kecil teman-teman. Kalau permasalahan kita sedang, kita juga butuh Tuhannya sedang gitu. Nah sebaliknya kalau permasalahannya besar, ya pasti kita butuhnya besar gitu. Nah prosesnya seperti itu teman-teman. Untuk bisa kita hidup lebih terkait dengan Tuhan dalam arti kata kita ngaitkan hidup di dalam jalur firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, dan juga kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita sebagai kompas kebenaran hidup kita gitu. Nah waktu kita hidupkan dua itu teman, iman kita pasti naik terus teman, akan meningkat terus gitu. Jadi tujuan Tuhan bagaimana membuat kita makin mengenali, makin mampu mengerti dan makin mampu melakukan firman itu. Tujuannya kan cuma bagaimana level iman kita untuk ngangkat teman-teman. Kenapa harus level iman ngangkat? Karena dari sisi rohani, apabila level iman kita tinggi gitu di atas, maka identik di dalam posisi di dalam surga sama teman, posisi kita juga akan tinggi gitu. Nah untuk bisa menentukan posisi di dalam surga itu tinggi, ya kita harus berbuat dari sekarang teman, harus memerlukan iman itu. Nah iman ini teman-teman yang melakukan firman Tuhan. Nah untuk melakukan firman Tuhan harus mampu mengerti firman Tuhan. Untuk mampu mengerti firman Tuhan, kita harus mengenal firman Tuhan. Untuk bisa mampu mengenal firman Tuhan, kita harus mau mencari firman Tuhan. Urutannya seperti itu teman-teman. Nah cuman bagi orang yang sudah lebih dalam mau benar-benar mencari Tuhan, atau lebih mau dalam menggali akan pengenalan akan firman Tuhan. Nah Tuhan biasanya teman-teman bukakan pengertian si orang tersebut gitu, meskipun dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu gitu, ya bahwa di dalam firman Tuhan itu harus melibatkan keterlibatan roh Tuhan teman. Bagaimana kita mesti menghidupkan roh Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita di dalam roh kita untuk bisa dihidupkan. Nah waktu roh Tuhan itu bisa dihidupkan, maka kita akan mampu mengerti maksud firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari jiwanya kita. Waktu awal-awal kita bisa mengerti firman itu dari hikmatnya kita sendiri teman-teman, atau hikmatnya teman rohani kita, hikmatnya mentor rohani kita, hikmatnya rohaniawan kita. Paling awalnya seperti itu teman-teman. Tapi itu juga lebih berguna teman-teman, karena dari pengertian yang dari hikmatnya si manusia ini gitu, ya akan diarahkan oleh Tuhan bahwa untuk bisa lebih mampu mengerti itu ternyata tidak cuma cukup hikmat yang dari manusia, harus dari hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah Tuhan ajarkan gitu bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita teman-teman, sehingga waktu kita mempelajari, mengenal, mengerti akan firman Tuhan, itu otomatis roh Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita, ya bahwa ini yang maksud firman ini dari sisi hikmat pengertian Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan adalah A, B, C, D. Si roh Tuhan yang ngajarkan ini teman-teman. Nah waktu kemampuan mengerti firman Tuhan kita ini lebih ngerti gitu, ya otomatis
kita harusnya jadi lebih berani teman-teman, lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa lebih berani melakukan firman Tuhan? Karena kita sudah makin mampu mengerti bahwa firman Tuhan ini dilakukan karena dengan maksudnya Tuhan, rancangan kehendak Tuhan adalah seperti ini gitu. Nah, jadi hari kita makin berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah, waktu kita berani melakukan firman Tuhan yang tadi dikatakan, semakin banyak kita mengenal firman Tuhan, semakin banyak kita mampu mengerti firman Tuhan, dan semakin banyak firman yang kita berani lakukan, ya otomatis level iman kita naik terus. Nah, level iman ini yang berjajar seiringan dengan kenaikan level posisi kita di dalam sorga, yang sampai Tuhan Allah kehendaki bahwa kita ini, kalau bagi orang Nasrani, kita ini harus bisa seperti Nabi Isa loh gitu. Nah, mungkin kalau saya asumsikan untuk agama yang lain sama teman. Jadi Tuhan Allah itu menginginkan teman-teman dan keluarga saya yang bukan Nasrani gitu, ya sama, ya pengen istilahnya berjuang untuk bisa ya sama dengan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan itu teman-teman. Ya bagaimana kalau orang Muslim, mungkin Tuhan pengen sekali teman-teman dan keluarga saya yang di Muslim itu ya harus seperti Nabi Muhammad. Nah, yang seperti di Konghucu ya seperti Nabi Konfusius, Konghucu gitu. Kalau yang misalnya di agama Buddha ya mungkin harus seperti Siddhartha Gautama. Nah, dari Hindu dan lain-lain ya harus seperti itu teman-teman. Tuhan menghendaki agar kita itu serupa dengan nabi kita. Atau di dalam bahasa Nasrani itu, ya Tuhan pengen kita itu maksimal melakukan firman Tuhan, teman-teman. Seolah-olah seperti itu. Bahkan kalau dari sisi Tuhan gitu, Tuhan menghendaki merancangkan kita agar kita itu sempurna seperti Tuhan Allah di dalam surga. Meskipun balik lagi, karakter sempurna ini kan relatif teman-teman. Gak bisa kita bandingkan sempurnanya Tuhan Allah dengan sempurnanya nabinya kita atau sempurnanya kita. Rasanya kan ya tingkat kesempurnaannya kan masing-masing teman-teman. Nah, di sini yang saya katakan itu maksudnya gitu teman. Jadi kalau sampai kita terkait dengan kebutuhan kita terhadap Tuhan gitu, baik yang bicara itu firman Tuhan atau roh Tuhannya gitu, itu tergantung teman. Jadi kalau kita menghadapi masalah kecil ya kita jadi akhirnya kebutuhan Tuhannya kecil, kalau sedang jadi sedang gitu, kalau besar ya jadi besar. Nah, yang jadi problem teman, apabila permasalahan itu dari kecil, sedang dan besar sudah dialami semua dan kita sudah lolos teman-teman, udah bisa mampu mengatasi permasalahan besar itu bersama firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Nah, terus kita mesti apa? Ya, kita bukan berarti kalau sudah tidak ada permasalahan di dunia ini, akhirnya kita balik lagi jadi kayak orang dunia. Kan bukan, teman-teman. Kita tidak bisa berbalik lagi seperti orang dunia. Karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan, akan pribadi Tuhan itu kita makin ngerti, teman. Apa tugasnya kita berikutnya? Nah, ternyata kalau kita sudah lebih dalam, lebih dewasa mengenal firman Tuhan atau lebih dewasa rohani, ternyata kita tahu selain kita melakukan firman Tuhan itu, ya untuk bisa seperti yang Tuhan rancang kehendaki supaya kita bisa hidup sesuai rancangan kehendak Tuhan, ya Tuhan pengen sekali kita masuk dapatkan keselamatan di akhirat, kita target keselamatan akhirat. Tuhan pengen sekali kita hidup damai sejahtera di dalam akhirat, di dalam surga, dan Tuhan pengen sekali kita masuk dalam surga. Nah, waktu kita bicara pengenalan pengertiannya sudah lebih dalam, ya, dan juga iman kita sudah lebih meningkat gitu. Nah, di situ ternyata ada pengertian lagi bahwa dalam hal ini kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan saja, teman. Sebagai konsumen firman, kita melakukan firman Tuhan gitu. Ternyata tidak cukup begitu, teman. Memang konsekuensinya melakukan firman Tuhan, ya pasti dijamin masuk ke dalam neraka karena melakukan firman Tuhan gitu. Tapi apa ke dalam surga gitu? Ya itu pasti konsekuensinya begitu, melakukan firman Tuhan, ya pasti masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya mendapatkan kebiasaan kekal di dalam neraka. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, ya kita otomatis akan masuk ke dalam surga gitu. Itu janji Tuhan seperti itu bagi yang melakukannya. Tinggal problemnya kan melakukannya itu sebatas apa, teman? Apabila melakukan firman itu demi untuk diri kita sendiri, ya Tuhan katakan ya akan masuk ke dalam surga, tapi dengan level ya seperti warga surga seperti pada umumnya, ya jadi rakyat jelata di dalam surga pada umumnya. Dan tidak beda dengan orang-orang yang bukan pegang Tuhan Allah pun, yang hidup di dunia ini belum sempat mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah pun gitu. Lepas itu agamanya apa atau mungkin orang dunia. Apabila orang-orang tersebut atau orang berkeyakinan itu, maksudnya orang beragama tapi kurang benar gitu ya dalam hal mengenal dan
mengerti setelah melakukan firman Tuhan atau pribadi Tuhannya gitu. Ya mereka bisa aja teman-teman kategorinya itu masuk ke surga juga dalam status kondisi baik. Nah kita teman-teman yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, apa mau gitu disamakan dengan orang-orang yang memang nggak sengaja melakukan firman Tuhan sehingga dapat bonus masuk ke dalam surga? Apa kita cuma mau di kelas itu aja teman-teman? Sedangkan kita yang hidup sudah mengarah kepada Tuhan Allah gitu, kita sudah ada pengenalan pengertian akan pribadi Tuhan Allah, sudah ada disandingi dengan firman Tuhan Allah gitu. Kita punya kitab suci. Nah bagi orang-orang yang sudah memang memiliki, sudah menerima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, apa tidak terlalu sayang apabila hanya sasaran itu hanya masuk ke dalam surga saja teman-teman, bukan masuk ke sasaran yang Tuhan Allah kendaki dan rancangkan. Ya tadi gitu, bagaimana tidak hanya masuk ke dalam surga karena melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan, tapi melakukan kebaikan seperti yang firman Tuhan ajarkan. Itu orang itu juga bisa masuk surga teman-teman. Tapi kan mentok-mentoknya di situ teman-teman, karena mereka orang-orang dunia atau berkeyakinan tidak mengenal lebih dalam lagi akan perintah peraturan firman Tuhannya mesti apa gitu, tidak mengenal akan janji-janji Tuhan, tidak mengenal akan rancangan perintah Tuhan, jadi cuma sekedar masuk ke dalam surga saja. Nah kita teman-teman yang mau tergerak diundang Tuhan, dipilih Tuhan dan kita merespon itu, ya kalau menurut saya terlalu sayang teman-teman apabila kita berhenti seperti jadi orang yang masuk surga dengan status orang dunia yang tidak sadar melakukan firman Tuhan, atau orang yang berkeyakinan yang tidak sadar melakukan firman Tuhan sehingga dapat dispensasi masuk ke dalam surga. Apa kita cuma di kelas itu saja gitu? Tapi kalau kita yang benar-benar mau mencari Tuhan, kita mau mendalami lebih dalam lagi akan pengenalan akan firman Tuhan, kita mencari dan merenungi terus-menerus siang dan malam untuk pengertian, kemampuan mengerti akan firman Tuhan, kita berani terus-menerus gitu ya untuk melakukan firman Tuhan. Rasanya kan mestinya kita mendapatkan satu reward yang berbeda teman-teman dengan orang-orang yang cuman ala kadarnya begitu, bahkan melakukan firman Tuhan pun tidak sengaja gitu, di bawah alam sadar melakukan firman Tuhan. Nah itu Tuhan kan adil, maha adil, ya otomatis Tuhan memberikan dispensasi, orang-orang tersebut juga bisa masuk ke dalam surga, cuman levelnya itu menjadi warga surga biasa aja gitu ya, jadi rakyat jelata dalam surga. Nah kalau kita yang diundang dan dipilih kan rasanya kalau bisa kan tidak cuma cukup itu teman. Nah untuk tidak cukup seperti itu kita harus berani mengajarkan bagi mentor rohani dan rohaniawan gitu, harus berani mengajarkan teori-teori firman Tuhan kepada jemaat dan umatnya, kepada sesama, dengan catatan mereka pun harus berani harus melakukan firman Tuhan apabila juga tidak bisa masuk ke dalam surga gitu, meskipun mereka posisi mengajarkan firman Tuhan, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan tetap tidak bisa masuk surga. Nah, begitupun dengan kita yang di marketplace di dunia sekuler, kita kan tidak bisa mengajarkan teori rohani. Kita cuma bisa mengajarkan firman Tuhan itu dalam bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, ya bahwa Tuhan itu ada, kita hidup dengan Tuhan, bahwa kita itu hidup harus sesuai dengan peta kebenaran hidup di dalam firman Tuhan. Kita itu harus hidup dengan menghidupkan Roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita. Ya cuman begitu teman-teman, dan mengajak sesama kita untuk yang belum melakukan firman Tuhan jadi melakukan firman Tuhan. Tapi bagi sesama yang kira-kira tergerak dan terundang dan terpilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi seperti kita lagi gitu, untuk bisa menduplikasi kita menjadi memberitakan kebenaran firman Tuhan lagi, ya itu kan lebih bagus lagi teman-teman. Jadi logikanya secara duniawi gitu, mestinya kita ini yang ada di marketplace di dunia sekuler harusnya bisa lebih mudah teman-teman untuk bisa mengajak pengusaha dan materi yang di situ, atau orang karir atau buruh gitu, ya itu bisa harus lebih mudah diajak oleh kita untuk mau melakukan firman Tuhan, bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti yang kita yang sudah coba lakukan ini teman-teman. Tujuan Tuhan seperti itu. Nah reward untuk kita yang tidak hanya melakukan firman tapi juga mengajarkan atau memberikan kebenaran firman Tuhan gitu, ya rewardnya itu ya
sesuai dengan level iman kita. Kalau level iman kita makin di step keberapa, ya pasti di posisi surga juga sama. Kalau level iman kita dinilai di anak tangga 10 atau 20, 30, 40, 50, 100 misalnya. Kalau ujungnya 100, ya sama teman-teman. Setiap kita menentukan level iman kita di dunia ini gitu, sekarang, itu yang menentukan level rohani kita di akhirat nanti teman-teman. Berapa tinggi, ya semakin tinggi kita semakin dekat dengan Tuhan gitu. Semakin tinggi, ya kita akan menjadi timnya Tuhan di kerajaan surganya gitu. Atau menjadi keluarga Tuhan di dalam surganya, atau yaitu posisinya paling dekat dengan Tuhan. Kan kita coba uber itu teman-teman. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi saya cuma ingatkan bahwa pagi ini apabila kita memiliki permasalahan kecil, ya kita akan membutuhkan Tuhannya kecil. Apabila kita permasalahannya sedang, ya kita akan membutuhkan Tuhannya sedang. Apabila permasalahannya besar, ya berarti kita juga akan membutuhkan besar. Tapi setelah selesai permasalahan kita bukan berbalik menikmati seperti orang duniawi atau orang berkeyakinan, ya kembali menikmati duniawi lagi teman. Bukan itu teman. Nah ini yang Tuhan kasih pengertian lebih lanjut, ya kita harus lanjut. Lalu jadi buat apa gitu? Arti permasalahan kita selesai, akhirnya janji Tuhan itu digenapi, yaitu biasanya diberikan tambahan kelimpahan duniawi teman-teman. Nah untuk apa? Kalau kita sudah sampai mendapatkan kelimpahan duniawi, dipakai untuk dinikmati di duniawi, ini jadi salah kaprah lagi teman-teman. Jadi Tuhan hanya mengizinkan memberi tambahan sebagai kelimpahan duniawi itu adalah ya kelimpahan duniawi ini yang menjadi satu sarana, satu alat gitu, satu alat pendukung ya untuk bisa ya kita memberikan kemudahan firman Tuhan sampai ke ujung bumi teman-teman. Jadi pengennya Tuhan seperti itu loh. Jadi bukan berarti kelimpahan yang Tuhan janjikan jadi tambahan untuk kita orang yang diundang dan dipilih dan merespon gitu ya, bukan untuk dinikmati di dunia ini teman-teman, tapi ya akan digunakan dimanfaatkan untuk kepentingan Tuhan lagi gitu. Nah kenapa? Karena pengertian akan firman Tuhan dan akan pribadi Tuhan itu buat kita sudah berubah teman-teman. Kita sudah lebih tahu gitu bahwa pribadi Tuhan itu seperti apa, ya mau apa Tuhannya gitu. Ya firman Tuhan juga sama, kita sudah lebih mampu mengerti gitu akan firman Tuhan. Bahkan ujung-ujung kita tahu ya janji Tuhan itu ya dan pasti dan ya pasti terjadi gitu. Nah berarti kita tinggal masuk ke dalam sisa rancangan kehendak Tuhan. Nah rancangan kehendak Tuhan yang paling ujung buat setiap manusia yang tadi melakukan firman Tuhan dan mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Itu sasaran itu teman-teman. Jadi kembali lagi setelah kita selesai menghadapi permasalahan besar itu dan akhirnya kita mendapat tambahannya dari kelimpahan duniawi itu gitu. Nah ini yang akan kita pakai lanjut lagi teman. Nah ini berbalik nih. Kalau tadi permasalahan ke dalam kondisi anggaplah minus gitu di kiri gitu. Berarti kan masalah kecil, masalah sedang, masalah gede. Tapi begitu sudah masuk ke sini teman, nah ini bergantung lagi teman-teman. Ya kita ini pengen masuk ke dalam visi misi rohani yang kecil gitu. Ya nanti hanya ujung kita juga kebutuhan Tuhannya kecil. Ya atau kita mau masuk ke dalam visi misi rohani yang sedang gitu. Ya kita akan butuh Tuhannya sedang. Ya tapi kalau kita pengen memiliki visi misi yang besar gitu, ya kita kembali lagi butuh Tuhannya lebih besar. Jadi pengen dalam kondisi kiri yang minus tadi teman-teman, masalah atau yang kanannya dalam arti kata yang sudah surplus, istilahnya pengen punya visi misi rohani yang kecil, sedang dan besar, itu ya seolah tarik-menarik begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya ya kalau buat saya gitu, yang tadi dikatakan di dalam temanya itu masalah besar dan visi rohani besar akan membuat kebutuhan firman Tuhan serta roh Tuhan semakin besar. Tapi kebalik juga teman-teman, apabila masalahnya kecil dan visi rohani kita kecil akan membuat kebutuhan firman Tuhan serta roh Tuhan ya semakin kecil. Kurang lebih berbalik seperti itu teman-teman. Nah ini penjelasan di temanya secara kasar seperti itu. Saya coba masuk ke dalam draftnya saya aja teman-teman. Nanti kita tutup dengan baca firman gitu. Hosea pasal 4 ayat 1-3. Firman Tuhan ingatkan agar kita hidup dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, baik dalam keseharian kita jalani firman dan disertai dengan menghidupkan roh Tuhan. Dan atau jika belum mengenal firman, maka hanya dengan hidupkan roh Tuhan seperti tokoh-tokoh kitab suci dalam kitab perjanjian lama, karena percaya Tuhan dengan iman saja. Nah ini saya mesti jelaskan teman-teman. Kalau secara Nasrani
kitab suci Nasrani itu yang Alkitab, teman. Ini mungkin agak beda dengan Al-Quran atau yang lain gitu. Kalau dalam kitab sucinya Nasrani itu ini kalau saya nggak salah menilai kitab yang agama lain beda ya. Tapi kalau dari kitab sisi rohani Nasrani gitu, di Nasrani itu terbagi dua, teman. Ada kitab Perjanjian Lama dan ada kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, teman-teman. Kalau kitab Perjanjian Baru itu lebih lari ke kitab Nabi Isa dengan murid-muridnya gitu. Jadi kurang lebihnya begitu, teman. Nah, waktu cerita kitab Perjanjian Lama, teman-teman, pegangan orang Yahudi yang asli itu cuma kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan lain itu tidak berbentuk kitab gitu. Jadi akhirnya banyak sekali, contohnya Nabi Abraham, Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lain gitu. Banyak sekali yang hidup itu bukan dengan firman Tuhannya itu sudah ready untuk bisa dibaca, teman-teman. Nggak ada gitu. Jadi firman Tuhannya, kitab suci nggak ada. Berarti mereka itu hidup di era kitab Perjanjian Lama itu, firman Tuhan itu digantikan oleh hubungan gitu, hubungan nabi-nabi kita dengan roh Tuhan, teman-teman. Itu jadi dengan iman akhirnya gitu ya. Seperti Nabi Abraham sebagai, bisa dikatakan di dasar ini, kalau di Muslim disebutnya Ibrahim kali, sama-sama gitu. Kalau di Nasrani disebutnya Abraham ya, sebagai bapak orang beriman. Kenapa ya? Karena benar-benar ketaatannya Nabi Abraham dalam hal benar-benar taat sekali apa yang diperhatikan Tuhan melalui hati dia, melalui roh Tuhan yang ada di dalam dia, di dalam Abraham. Nah, itu Abraham itu seperti itu, padahal tidak ada catatan loh, tidak ada firman Tuhannya, tidak ada kitab sucinya. Yang hebat lagi, teman-teman, itu istrinya gitu, Sarah itu kok mau-maunya sebodoh itu gitu, yang tidak punya dasar apa-apa, hanya percaya kepada Nabi Abraham sebagai suaminya, ya Sarah itu tunduk gitu, padahal nggak punya dasar apa-apa. Jadi kalau Nabi Abraham waktu itu ngawur atau nggak ngawur, nyasar atau nggak nyasar, sesat atau tidak sesat, yang namanya Sarah itu sebagai istrinya tunduk aja tuh, teman-teman. Nah itu loh, itu plus poinnya sebenarnya yang Tuhan inginkan, istri tunduk itu seperti Sarah gitu. Bagaimana Sarah tunduk terhadap Nabi Abraham. Bahkan Sarah menganggap Nabi Abraham itu bukan suaminya tapi tuannya gitu kan, jadi dia jadi hambanya. Itu hebatnya Nabi Sarah itu seperti itu, sehingga sampai finalnya gitu, meninggalnya Sarah itu ya tetap masih bareng sama Nabi Abraham, teman-teman. Cuman bedanya kan Nabi Abraham meninggal kan setelah Sarah meninggal gitu. Cuma itu aja. Tapi sejak waktu hidup antara Nabi Abraham dan Sarah itu ya terus berdua terus, teman, sampai finalnya gitu. Nah ini yang tadi saya ceritakan itu di Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu cerita bahwa di kitab Perjanjian Lama nabi-nabi kita itu hidup tidak dengan dasar firman Tuhan karena tidak ada gitu. Jadi akhirnya yang terjadi itu interaksi antara nabi-nabi kita dengan roh Tuhan gitu. Nah, dasar yang paling intinya ada di iman, teman. Jadi bagaimana kepekaan imannya nabi-nabi itu ya kontak dengan roh Tuhan melalui ya perjalanan kehidupan sehari-harinya. Itu semua nabi ceritanya itu yang di dalam kitab Perjanjian Lama, teman. Nah, kalau cerita Hosea pasal 4 ayat 4 sampai 5, Tuhan juga peringatkan khususnya para imam dan nabi untuk apa ini? Untuk mengajarkan dengan dasar-dasar hikmat Tuhan yang harus dengan hidupkan roh Tuhan. Terlebih imam dan nabi yang hidup di periode kitab Perjanjian Baru, selain hidupkan roh Tuhan juga harus sesuai firman Tuhan. Nah ini kalau cerita di Hosea 4 ayat 45, teman, yang namanya imam dan nabi ya, jadi ingat ceritanya si Saulus gitu, Saulus yang jadi raja itu, teman-teman. Dan waktu itu kalau nggak salah karena Saulus itu sudah tidak tahan menunggu si imamnya, si nabinya gitu, akhirnya Saulus itu ngambil langkah, teman. Nah waktu mengambil langkah maksudnya Saulus baik gitu ya, bagaimana istilahnya menggantikan posisi imam atau nabi itu di fungsi dia. Tapi kan dari sisi kacamata jadi salah, teman-teman, bahwa kok mereka melakukan hal yang salah gitu. Nah mestinya kan balik lagi ya, kalau sampai istilahnya waktu itu tidak ada firman Tuhan, ya mestinya kan Saulus menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam dia untuk bertanya dulu kepada Tuhan boleh atau tidak kalau dia mewakili hasil imam atau nabi. Tapi karena Paulus enggak menghidupkan itu, dia akhirnya ngasal gitu. Nah ini yang di ayat Hosea pasal 4:45 ini mengingatkan itu, teman-teman. Jadi
khususnya bagi mentor rohaniawan itu, ya apabila mau ingin mengajarkan firman Tuhan kepada sesama, ya mesti minimal tanya dulu ke Tuhan. Atau kalau zaman sekarang sudah lebih gampang, benar. Ada firman Tuhan, berarti sebelum mengajarkan itu ya harus berdoa dulu sama Tuhan supaya kuasa roh Tuhan itu yang menguasai mulutnya dia gitu loh. Jadi dia hanya dipakai sebagai alat untuk kayak speakernya aja. Itu tinggal seperti itu. Nah begitu pun untuk kita teman-teman. Apabila kita sudah tergerak untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya kita juga harus sama teman-teman. Bahwa setiap sebelum kita sharing gitu, ya kita harus benar-benar berdoa atau dalam hati menyatakan bahwa ini Tuhan pakai kita sebagai saluran selangnya gitu, saluran untuk bisa memperkatakan apa yang Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki gitu. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kadang-kadang pengen ngomong apapun bingung teman-teman. Masih karena Tuhannya kadang-kadang mendadak sekali memberikan input-input yang seperti itu. Contoh misalnya tadi saya cerita Saulus gitu, itu nggak kepikir tuh dari malam dan di subuh gitu. Nggak kepikir mau cerita Saulus yang dihukum sama Tuhan karena sembrono, berani-beraninya nggak nanya Tuhan tapi langsung melakukan kebaikan loh, tapi tidak benar di mata Tuhan. Nah itu kadang-kadang kita sharing itu bisa mendadak begitu teman-teman. Saya pikir mentor rohani dan rohaniawan juga akan mengalami seperti ini dalam hal pengajaran-pengajaran teori-teori rohani gitu. Ya ini nggak aneh teman. Jadi kita tetap kuncinya itu harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Lepas ada firman Tuhan atau tidak ada firman Tuhan. Karena dari zaman dahulunya sebelum ada kitab perjanjian baru, ya memang para imam dan nabi itu ya caranya seperti itu teman, menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi kalau kita zaman sekarang di kitab perjanjian baru sudah ada firman Tuhan, ya itu syukur, kita harus bersyukur gitu. Ya kita udah lebih gampang daripada waktu zamannya di kitab perjanjian lama. Tapi kembali lagi tetap harus menghidupkan roh Tuhan. Nah kadang-kadang sebagian orang karena sudah memiliki firman Tuhan, dianggapnya sudah tidak perlu roh Tuhan lagi teman-teman. Jadi akhirnya ngomongnya ya seenaknya aja. Makanya dia dikatakan bisa hikmat yang dari firman Tuhan itu bisa dua. Bisa hikmat yang dari manusia sendiri, dari pikiran perasaan kehendak manusia sendiri, atau bisa juga dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini yang Tuhan ingatkan, bahwa kita harus bisa menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendak Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan. Itu yang mesti kita nggak boleh lupa teman-teman, supaya tidak menjadi Saulus gitu. Hosea pasal 4 ayat 6, tanpa firman Tuhan dan roh Tuhan, maka kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, akan tertolak oleh Tuhan karena imam dan nabi melupakan pengajaran firman Tuhan dan Tuhan kepada imam dan nabi serta jemaat umat. Nah ini kadang-kadang seperti itu teman, karena kita ini yang bahaya sekali kalau bagi orang-orang yang sudah sekolah teologi gitu ya, teologi atau ikut seminari gitu. Nah ini kadang-kadang karena sudah beranggapan mempunyai ilmu gitu, mempunyai teori-teori rohani, akhirnya kadang-kadang sudah mengabaikan yang namanya keterlibatan roh Tuhan itu teman-teman. Jadi akhirnya semua gitu yang disampaikan itu ya tidak salah gitu, dia sampaikan ya dasar-dasar teori-teori rohani dari sisi teologi gitu. Jadi bukan dihidupkan dengan roh Tuhan, tapi disampaikan dengan cara teologi. Nah kalau sampai disampaikan dengan cara teologi, dengan dasar-dasar hukum, dengan dasar-dasar teori ketuhanan gitu, ya semua berujung ya yang namanya firman itu menjadi logos, menjadi seperti baku, seperti tertulis kaku gitu, jadi hukum, jadi teori. Nah ini akhirnya jadi logos gitu. Nah sedangkan Tuhan di dalam firman-Nya selalu ingatkan bahwa yang namanya firman Tuhan yang disampaikan kepada sesama kita itu harus bukan berbentuk logos, tapi harus berbentuk rema. Nah berbentuk rema adalah firman Tuhan yang sama, dalam kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama gitu, tapi dihidupkan oleh roh Tuhan. Nah waktu roh Tuhan dihidupkan, akhirnya firman yang sama tersebut menjadi yang dari hikmat yang dari Tuhan, bahwa firman itu disampaikan dalam bentuk ya dari pikiran Tuhan, dari perasaan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Nah itu yang disebut firman itu menjadi rema teman-teman. Nah Tuhan pengen sekali firman yang disampaikan kepada teman-teman kita itu ya bentuknya rema gitu, bukan logos. Dan cuman di sini di Hosea 4 ayat 6 itu banyak sekali karena sudah merasa yang namanya mentor rohaniawan itu memiliki ilmu teologi gitu, ilmu ketuhanan. Nah kadang-kadang lupa bahwa tanpa melibatkan roh Tuhan juga dia bisa
memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi versi hikmatnya si mentor rohani dan rohaniawan ini yang paling kacau, teman-teman. Ya berarti dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia mengajarkan teori firman Tuhan, tapi mereka sendiri, si mentor rohani dan rohaniawan, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini bedanya situ. Nah, ini yang mesti dijelaskan, bahwa bedanya antara mengajarkan firman Tuhan dengan hikmatnya kita, dengan mengajarkan firman Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, itu ya bedanya di situ, teman-teman. Meskipun dalam arti kata ayatnya dari kitab yang sama, pasal yang sama, bahkan ayat yang sama, tapi pengertian bisa beda, teman. Karena yang satu jadi logos, yang satu yang jadi rema gitu. Logos itu adalah dari hikmatnya manusia, dari pikiran perasaan kehendak manusia. Kalau rema itu adalah dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya, teman-teman. Nah, ini kita coba lari lagi ke Hosea pasal 4 ayat 7 sampai 10. Imam dan nabi yang benar akan mengajarkan, akan percaya Tuhan dengan iman, di mana iman akan selalu terkait dengan kebenaran firman Tuhan, dan kenal akan pribadi Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan. Nah, ini kembali lagi, teman-teman. Jadi imam dan nabi yang benar akan mengajarkan percaya Tuhan dengan iman. Jadi jangan sampai ya mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu, percaya dan kebenaran firman Tuhan itu dari sisi apa? Jadi bukan dari iman, dari imannya si mereka gitu, tapi dari pikirannya mereka, dari hikmatnya mereka gitu. Nah, ini yang bikin kacau nih, teman. Nanti pengajarannya bisa jadi nggak benar gitu. Dimana iman akan selalu terkait dengan kebenaran firman Tuhan, dan kenal akan pribadi Tuhan dengan hidupan roh Tuhan. Nah, ini kalau kita bicara iman, apa sih arti iman sebenarnya dalam hal ini gitu? Ya, iman itu ya akan selalu terkait dengan firman Tuhan, dan akan selalu terkait dengan roh Tuhan, teman. Jadi iman itu seperti itu gitu. Jadi nggak bisa istilahnya kita nyebut iman itu hanya dari keyakinan atau dari pikiran perasaan kehendak dari si imam dan nabi itu saja gitu. Nggak bisa dong. Jadi harus dari iman. Nah, kalau dari iman berarti imam dan nabi itu harus bisa mengenal firman Tuhan, harus bisa menghidupkan roh Tuhan, sehingga mereka bisa mengajar firman Tuhan kepada jemaat dan umatnya. Nah, kita juga sama, teman-teman. Apabila kita tergerak, sudah waktunya dewasa rohani untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, sama, teman-teman. Jangan sampai kita memberitakan kebenaran firman Tuhan bukan dengan iman kita, ya bukan dengan dasar firman Tuhan dan dari menghidupkan roh Tuhan, tapi dari pengennya kita sendiri. Nah, itu juga jadi kacau lagi, sebenarnya bisa menyesatkan bukan jemaat atau umat, bisa menyesatkan sesama gitu. Itu bahaya, teman. Jadi kita kembali lagi, apabila sudah waktunya Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya tetap apa yang kita beritakan itu harus punya dasar firman, dan juga kita harus hidupkan roh Tuhan waktu memberitakan itu, teman-teman. Sehingga waktu si sesama kita mendengar perkataan kita, ya pasti ya perkataan itu bukan dari kita, tapi yang dari roh Tuhan, yang dari Tuhan kepada sesama kita itu. Nah, itu harusnya ada kuasanya, teman-teman. Daripada kita ngotot ya dengan cara teori-teori kekuatan manusia aja yang tidak ada artinya gitu. Nah, Hosea pasal 4 ayat 11 sampai 14, imam dan nabi yang sebagai mentor rohani atau rohaniawan ibarat pohon yang menaungi jemaat atau umat, di mana firman Tuhan dan roh Tuhan adalah tongkat pengajaran serta panutan untuk hidup benar, tidak menyimpang kepada perihal duniawi. Nah, ini yang mesti diingatkan oleh mentor rohaniawan, atau mungkin bahkan kita, teman-teman, yang dipakai menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan itu. Tidak bisa, kita itu mesti berandai-andai bahwa ini sesama kita, bagi si kita yang di marketplace di dunia sekuler ini, kita ini adalah ibarat pohon, teman-teman. Ya, tempat sesama kita nonton kita gitu, melihat kita. Nah, begitupun juga bagi si mentor rohani dan rohaniawan, sama, teman. Mereka juga seperti pohon bagi jemaat dan umatnya. Nah, kalau pohon ini ngawur, teman, pohonnya si iman rohani dan rohaniawan, atau pohonnya si manusia yang di dunia sekuler dan di marketplace itu, ya kalau tidak sadar menjadi pohon, akhirnya jemaatnya jadi kacau gitu, jemaat dan umatnya jadi kacau, akhirnya sama kita juga jadi kacau, teman-teman. Jadi akhirnya malah
si mentor rohani menjadi berdosa, teman-teman, karena menyesatkan si umat dan jemaatnya. Dan kita juga berdosa, teman-teman, bisa menyesatkan sesama kita gitu. Jadi ngawur akhirnya. Ya kita harus bisa belajar menjadi pohon itu. Nah, untuk bisa menjadi pohon itu ya harus jadi panutan. Ya bahkan di sini dikatakan juga harus jadi tongkat gitu loh. Bukan cuma pohon yang melindungi aja, tapi tongkat yang menuntun sesama kita, tongkat yang menuntun jemaat dan umat itu masuk ke dalam kehidupan yang tadi. Ya bagaimana kita pengen targetkan hidup kita sesuai dengan hidup dengan jalan-jalan firman Tuhan dan juga dengan kekuatan kuasa roh Tuhan. Nah, ini di Hosea pasal 4, 11 sampai 14 di ayatnya itu ya maksudnya gitu, teman. Jadi kita itu ya harus menjadi panutan dari sesama kita bagi orang yang di marketplace dan dunia sekuler, dan mentor rohani dan rohani juga jadi panutan, teman. Panutan bagi umat dan jemaatnya. Nah, ini jangan sampai kita salah kaprah karena kita tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan, atau kita tidak mengajarkan firman Tuhan dari dasar firman Tuhan yang benar. Dan juga hati-hati, jangan sampai setelah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan, tapi dari hikmatnya kita sendiri, bukan dari hikmatnya Tuhan melalui roh Tuhan itu. Nah, ini kita mesti hati-hati, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19. Ini sebelum saya jelaskan draft saya di Hosea 4 ayat 15-19, karena ini takutnya panjang, teman-teman. Saya coba masuk dulu aja, teman-teman, ke dalam firmannya gitu. Firmannya Hosea 4. Coba kita baca dulu Hosea 4 gitu. Ya. Judul perikopnya, teman-teman, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Judul perikopnya itu menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk di negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merata. Dan juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap, teman-teman. Nah, ini cerita orang dunia, teman-teman. Orang dunia yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, cuma kalau yang saya katakan bukan, ternyata dalam prakteknya justru mayoritas orang-orang yang seperti ini itu adalah bukan orang dunia, teman-teman, tapi orang yang berkeyakinan, teman-teman. Orang berkeyakinan itu adalah orang yang sudah beragama tapi tidak mengenal, tidak mengerti dengan benar akan pribadi Tuhan dan akan firman Tuhan, teman. Sehingga mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah, waktu mereka tidak melakukan firman Tuhan, konsekuensinya kan Tuhan katakan orang-orang tidak melakukan firman Tuhan adalah akan tergelincir masuk ke binasa kekal. Nah, tapi dilakukan dengan orang-orang dunia dan orang berkeyakinan. Nah, cuman yang konyol itu kan kalau cerita orang dunia tergelincir ya wajar-wajar saja gitu. Yang konyol itu kenapa orang yang berkeyakinan, yang malah jumlahnya mungkin yang terbesar gitu di antara orang dunia, orang berkeyakinan dengan orang yang kenal mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu prosentasinya, teman-teman. Tapi yang paling banyak itu orang berkeyakinan, teman-teman. Orang dunia ya tidak banyak, orang yang sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan juga nggak banyak. Jadi mungkin ya apa 80-90% mungkin kalau dalam bayangan saya bisa seperti itu loh. Ya kita jangan sampai masuk ke dalam kelompok yang 80%-nya, 80-90% orang berkeyakinan tersebut, teman-teman. Ya buktinya banyak kok yang seperti itu gitu. Ya banyak terdiri orang-orang cerita dunia malah mungkin sedikit. Tapi orang berkeyakinan itu jangan-jangan kalaupun kita taruh anggaplah 80% gitu. Jangan-jangan dari 80% kalau kita bagi itu yang tidak pernah membaca firman itu atau cuma sekedar membaca firman itu jangan-jangan malah lebih mayoritas, teman. Ya kalau kita 80% jangan-jangan apa 60%-nya gitu. Ya orang tidak itu. Nah, yang 10%-nya mungkin mengenal firman Tuhan, yang 10%-nya lagi mengenal dan mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, teman. Jadi kalau diurut lagi dari 80% orang berkeyakinan itu terdiri dari 60 yang tidak mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan. Itu kelompoknya udah paling gawat tuh gitu, yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kelompok duanya jangan orang yang sudah lebih mengenal dan mengerti 10% aja tuh. Nah, kelompok ketiganya orang yang sudah tidak mengenal, sudah mengenal, sudah mengerti, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kelompoknya bisa 80% itu terbagi grade-nya seperti itu, teman-teman. Yang satu benar-benar tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua mengenal firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Yang ketiga itu sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu presentasinya begitu. Itu
dugaan saya, mudah-mudahan salah. Soalnya banyak sekali gitu ya orang-orang yang akan masuk ke dalam kategori orang yang berkeyakinan tapi tidak sadar teman-teman. Ya apabila ditegur dia apa tidak ngeh gitu, tidak ngerti gitu. Ya ini ya kita bawa dalam doa saja teman-teman. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak penolakan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah ini cerita imam teman. Tuhan itu kadang-kadang bisa kesel sama imamnya. Imam itu kan mestinya tugasnya kan menyampaikan apa sih dari rakyat untuk Tuhan gitu, dari jemaat umatnya untuk Tuhan, dari sesama kita untuk Tuhan. Tapi kalau nabi itu kan fungsinya kebalik dari Tuhan kepada kita, kepada jemaat dan umat, atau kepada si sesama kita. Nah itu kan fungsi imam dan nabi kan seperti itu teman. Nah ini kadang-kadang fungsi imam dan nabi itu banyak sekali orang tidak lakukan, termasuk kita juga teman-teman kadang-kadang tidak melakukan itu gitu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukarkan dengan kehinaan. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan orang berkeyakinan itu kayak seolah diajar oleh kita gitu, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu makin lama makin banyak teman-teman. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, malah mengharapkan jadi kesalahan daripada kebenaran itu gitu ya. Dia mendapat rezekinya dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatan kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di gunung-gunung, di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon-pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Nah ini jadi di Hosea pasal 4 itu banyaknya cerita ya, khususnya untuk imam dan nabi teman-teman. Jadi mungkin untuk syukur-syukur sharing saya didengar oleh mentor rohani dan rohaniawan, sehingga ya bisa lebih hati-hati. Tapi kita yang sebagai sebagai orang-orang yang dunia sekuler di marketplace yang Tuhan gerakan untuk memberitakan kebenaran dan menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan juga sama, dan harus hati-hati jangan sampai kita menjadi imam dan nabi seperti di Hosea pasal 4 ini. Ya sangat merugikan Tuhan, sangat merugikan sesama kita juga, sangat merugikan jemaat dan umat-umatnya si mentoran dan rohaniawan. Jadi dosa kita malah makin banyak teman-teman. Kita mengajarkan firman Tuhan bukan mendapat berkat akhirat gitu, malah jadi nganggur gitu, yang menyesatkan umat dan jemaatnya. Begitupun juga dengan kita teman, apabila tergerak
untuk memberitakan kebenaran Tuhan, tapi caranya nggak benar, ya ini juga jadi menyesatkan sesama kita, teman. Jangan sampai kita di posisi itu. Makanya kita harus benar-benar mau mencari firman Tuhan, mau dalam mengenal firman Tuhan, lebih merenungi firman Tuhan untuk mampu mengerti dan benar-benar berani mempraktekkan firman Tuhan sehingga iman kita naik, teman. Nah, waktu iman kita naik itu resiko kita mengajak memberitakan kebenaran firman Tuhan secara salah itu jadi makin kecil, teman. Kalau enggak, kasihan sesama kita, teman-teman. Kalau kita tidak persiapan diri kita dengan mengenal mengerti firman Tuhan dengan benar dan juga tidak menghidupkan roh Tuhan untuk bisa maksimal menjadi rema gitu. Apa yang kita sampaikan menjadi rema. Nah, kalau sampai bisa seperti ini, lama-lama kita bisa bernubuat, teman-teman. Bisa bernubuat, mungkin firman juga katakan bisa menyembuhkan orang, bahkan bisa membuat mujizat, teman-teman. Tapi semua dasarnya dari kekuatan Tuhan gitu. Nah, ini saya masuk ke dalam Hosea pasal 4 ayat 15-19, teman-teman. Ini terkait dengan hidup saya. Jadi saya pengen ceritakan sedikit hidup saya supaya teman-teman juga mengerti gitu. Hosea pasal 4 ayat 15-19. Belajar hidup dengan roh Tuhan dan dengan dasar firman Tuhan, dengan berani hadapi permasalahan melawan kebutuhan keterlibatan firman Tuhan dan roh Tuhan. Jadi selalu yang tadi di judulnya, teman. Jadi selalu kalau yang saya alami, teman-teman, waktu cerita masalah kecil itu saya mencari Tuhan itu kan tahun 2000, teman. Jadi waktu berkembangnya waktu dari 2000 ya saya mulai mencari Tuhan itu karena saya menghadapi permasalahan, teman. Anggaplah permasalahan itu nilainya 50 kilo gitu. Saya mengalami permasalahan di dalam usaha saya 50 kilo, teman. Tidak ada permasalahan dengan keluarga besar, tidak ada permasalahan dengan keluarga kecil, tidak ada permasalahan dengan keluarga saya sendiri, dengan istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, mertua saya, tidak ada permasalahan. Cuman permasalahan usaha aja gitu. Saya anggap itu kecil. Nah, waktu itu karena ada permasalahan 50 kilo, akhirnya saya mencari Tuhan, teman. Ya, ini jalannya Tuhan untuk saya mencari Tuhan. Tapi kebutuhan mencari Tuhannya kan cuma sebatas untuk 50 kilo, teman-teman. Nah, udah Tuhan akhirnya beresin yang 50 kilo itu dalam waktu yang singkat sekali gitu. Tuhan bayarin semua kebutuhan 50 kilo itu ya dengan tidak bantuan siapa-siapa dari orang siapapun juga Tuhan bisa selesaikan semua gitu. Ya, saya anggap itu mujizat dan selesai, teman-teman. Nah, berjalannya waktu dari 2000 sampai 2003 mulai, teman-teman, Tuhan mulai tantang lagi melalui nubuatan yang tadinya kan kalau yang tahun 2000 itu kan nubuatan yang pertama buat saya, teman-teman, dari 4 hamba Tuhan dari Jakarta. Dan tahun 2003, 4 orang ini datang kembali, teman-teman, ngasihkan nubuat yang kedua. Nubuat yang kedua tahun 2003 itu adalah bagaimana saya ditantang untuk berani nggak melepaskan operasional tanpa menutup perusahaan saya. Nah, karena memang yang nubuat satu itu terjadi 50 kilo itu adalah memang berkat yang dari nubuatan mereka yang dari Tuhan beri kepada saya. Jadi saya kan dilema, teman, antara percaya atau tidak percaya gitu ya. Kalau saya ngomong tidak percaya, bagaimana toh buktinya tahun 2000 memang ada mujizat yang pertama. Kalau kita ngomong percaya, ini kayak orang gila. Perusahaan waktu itu sudah 1.500 orang suruh saya tidak boleh masuk ke dalam operasional, teman. Nah, tapi karena balik lagi, ya mungkin saya nggak ngerti ya karena dorongan dari Tuhan atau gimana. Akhirnya saya berani loh, teman. Saya berani waktu tahun 2003 itu saya melepaskan perusahaan saya, teman-teman. Nah, waktu saya melepaskan perusahaan saya dengan tim profesional, hancur, teman-teman. Selama berkembang 2000 sampai 2007 itu hancur loh. Jadi perusahaan saya itu hancur dalam waktu serentak 3-4 tahun itu gitu. Hancur. Akhirnya cash flow lagi, kendala lagi. Nah, timbul persoalannya sekarang bukan 50 kilo, teman-teman. Tapi secara final itu jadi 300 kilo, teman. 6 kali lipat lebih banyak. Nah, waktu berjalannya waktu 300 kilo ini 6 kali lebih banyak. Nah, ini yang saya sebut masalah saya jadi lebih besar daripada masalah saya yang waktu tahun 2000. Masalah saya tahun 2000 adalah kecil gitu. Ya cuma 50 kilo. Tapi masalah saya yang besar yang terjadi karena dampaknya 2000 ditinggal dan sampai 2007 timbul masalah. Bahkan selesainya, teman-teman, 300 kilo itu selesai 2011, teman-teman. Selesai gitu. Nah, akhirnya udah selesai juga. Dan saya kan makin percaya Tuhan itu ada gitu. Ya, ada mujizat satu yang menyelesaikan 50 kg gitu. Ada mujizat dua yang menyelesaikan 300 kg. Nah, timbul lagi, teman-teman. Waktu 2007 sampai 2011 itu ya ini mulai Tuhan ajak keluarga saya masuk gitu. Terutama istri saya karena anak-anak saya masih kuliah. Jadi istri saya masuk, teman-teman, 2007. Nah, ini ternyata ada persoalan baru lagi, teman-teman. Bukan masalah beban dagang
hutang piutang 50 kilo atau 300 kilo, ternyata timbul masalah baru dengan istri saya, teman-teman. Ini terjadi dari 2007 sampai 2011, saya anggap sudah final, saya mau take over gitu kan gitu. Tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Dilanjutkan lagi, ya sampai 2011-12 saya tidak bisa tergerak untuk turun kerja, sampai saya baru bisa tergerak turun kerja itu tahun 2021 ini, teman-teman. 2021 atau 2022 saya mulai tergerak lagi. Tapi dari pengalaman yang terjadi itu berarti di sini timbul masalah-masalah yang terkait dengan usaha itu udah cukup clear dari mulai 2000, 2007, 2011, 2021, teman-teman. Nah, cuman timbul masalah baru, bukan cuma masalah cash flow perusahaan aja, tapi timbul perbedaan gitu antara saya dengan istri saya. Nah, ini sama aja, teman-teman. Jadi timbul lagi masalah di situ. Tinggal saya mau lanjutkan enggak, bahwa setelah masalah besar ini dilampaui, kita akan melanjutkan enggak gitu ke dalam visi rohani kita. Ya, visi misi rohani kita mau kecil atau besar. Kalau visi misi rohani kita kecil, ya berarti kita butuh Tuhan kecil. Tapi kalau visi rohani kita besar gitu, visi misi rohani kita besar, ya kita butuh Tuhan yang besar gitu. Nah, ini yang saya alami seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, kita butuh permasalahan besar dan kita juga butuh visi rohani yang besar agar kebutuhan Tuhan bagi kita itu selalu besar, teman. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.